Legenda Putri Kembang Dadar. Di Pulau Sumatera bagian selatan, sebelum bersatu menjadi pemerintahan Kerajaan Sriwijaya, masih didapati pecahan-pecahan kerajaan-kerajaan kecil. Di antaranya adalah dua kerajaan perwilayah di kedua belah pinggir Sungai Musi, Palembang. Kerajaan yang menguasai pinggir hulu Sungai Musi, wilayah terbitnya matahari, dipimpin oleh Raja Badri. Memiliki anak sematawayang bernama Pangeran Gading. Pangeran berparas tampan dan berusia muda ini sangat karismatik. Kerajaan Hulu lebih banyak menyerang Kerajaan Hilir. Bahkan Raja Badri beserta pangeran mengharuskan pasukan terluarnya untuk rutin memonitor Kerajaan Hilir. Wahai anakku, bagaimana strategi peperangan kita? Hormat ayahanda, untuk sekarang saya belum menyiapkan strategi peperangan, tetapi perbatasan tetap terjaga dengan aman. Kalau begitu anakku, segera kau persiapkan strategi peperangan kita. Baik ayahanda. Panglima, segera laksanakan patroli pasukan khusus di sepanjang Sungai Musi untuk memantau perkembangan di wilayah musuh kita. Baik, Yang Mulia Raja. Sementara di seberang hilir Sungai Musi, wilayah tenggelamnya matahari dikuasai oleh Raja Ambor. Raja Ambor sudah menikah. Ia memiliki satu orang putri nan cantik jelita bernama Putri Kembang Dadar. Ia banyak menimba ilmu dari sang ayah. Putri yang tumbuh dengan didikan sang raja ini pun juga belajar bagaimana bersenjata dan bela diri. Wahai putriku, sudahkah kau kuasai ilmu bela diri yang diajarkan oleh gurumu? Maaf, ayahanda, saya belum sepenuhnya menguasai ilmu bela diri. Tetapi dengan ilmu yang saya dapatkan, saya telah mengatur strategi peperangan untuk menyerang Kerajaan Hulu. Anakku, jangan terburu-buru sebelum engkau mendalami ilmu bela dirimu. Baiklah, Ibunda. Panglima, Siap, Baginda Raja. tolong kau antarkan putri ke mana dan ke perguruan Gading. Baiklah, Baginda Raja. Permusuhan dua kerajaan ini tidak berpengaruh pada aktivitas perdagangan. Banyak masyarakat Hilir berjualan di pinggir sungai Kerajaan Hulu. Kerajaan Hilir yang sudah menjadi musuh turun-temurun terus diawasi setiap waktu. Patih bersama Panglima mencoba patroli di pasar. Patih, sepertinya pasukan Kerajaan Hulu selalu mengawasi kita. Aku khawatir, mereka mulai mengganggu keamanan di wilayah perbatasan kita. Selanjutnya, apa yang akan kita lakukan untuk menanggapi Kerajaan Hulu? Begini saja, kita harus mempersiapkan perang khusus saat ayam belum berkokok dan bulan tidak pulang ke peladuan. Bagaimana pendapatmu, Panglima? Itu strategi yang tepat, Patih. Karena perbandingan jumlah pasukan Kerajaan Hilir lebih sedikit dari Kerajaan Hulu. Apalagi wilayah kerajaan lebih luas dibandingkan Kerajaan Hulu. Kerajaan Hilir membutuhkan banyak pasukan untuk menjaga wilayah dan penduduknya. Jika perang diadakan malam hingga subuh, maka pasukan Kerajaan Hilir akan menang. Kalau begitu, segera kita persiapkan pasukan perang sekarang juga. Ternyata, di tengah perbincangan Panglima dan Patih, mata-mata Kerajaan Hulu mendengarkan keduanya. Setelah mendapatkan sumber informasi, langsung saja mata-mata itu pergi ke istana Kerajaan Hulu. Hormat, Baginda, saya membawa berita penting untuk Baginda Raja dan masa depan Kerajaan Hulu. Apa yang kau beritakan, wahai Panglima? Mohon maaf, Baginda Raja, hamba tidak sengaja mendengar bahwa Kerajaan Hilir membawa pasukannya untuk menyerang Kerajaan Hulu secara diam-diam. Beliau ke hulu Sungai Musi sebelum ayam berkokok. Apa? Kalau begitu, segera persiapkan pasukan kita untuk melawan serangan Kerajaan Hilir. Baik, Yang Mulia Raja. Saat bulan purnama setengah bersinar, Raja Ambor memerintahkan beberapa pasukannya untuk berkumpul. Panglima, kuutus kau untuk memimpin perang, tuai dengan strategi perang yang telah kau rencanakan. Hidup Kerajaan Hilir. Hidup Kerajaan Hilir. Perang dimulai setelah pertemuan tertutup itu. Setelah pasukan berhasil masuk di daratan Kerajaan Hulu, ternyata kondisi berbalik. Seolah keberuntungan bukan milik Kerajaan Hilir. Mereka terkepung oleh pasukan Kerajaan Hulu. Mengapa kalian melanggar perbatasan wilayah kami? Kalian akan menerima hadiah dari kami. Kami memang kesini untuk menerima hadiah dari kalian. Dan sebentar lagi, kami akan balas hadiah dari kalian.
Tanpa perlu berstrategi lagi, pasukan kerajaan Hulu menyerang. Serangan ini meluluh lantakkan pasukan kerajaan Hilir dan membuat mereka tidak berdaya. Mereka semua berhasil melarikan diri untuk kembali ke kerajaan Hilir. Kabar kekalahan ini pun sampai ke telinga Raja Ambor. Ia kemudian menggelar rapat kembali untuk membahas kondisi kerajaan terkini. Maaf beribu ampun Paduka, semua kejadian di luar dugaan. Pasukan diserang cepat oleh lawan, strategi kita salah. Baiklah, kita mendapatkan kekalahan dalam perang. Apa yang sebaiknya kita lakukan? Haruskah kita membuat serangan lagi agar kerajaan Hulu tahu bagaimana rasanya kalah perang? Sebaiknya kita menyusun siasat lain. Perang tadi malam membuat bala pasukan banyak terluka dan senjata pun berkurang. Butuh waktu lama untuk melakukan serangan balasan. Baiklah, sembari memperbaiki pasukan yang belum pulih, apa yang akan kita lakukan? Raja, aku ingin berbakti pada kerajaan. Izinkan aku untuk turut mengatasi kondisi ini. Apa rencanamu, anakku? Aku ingin menyamar menjadi penduduk desa untuk memata-matai kerajaan Hulu. Tapi anakku, ibunda takut keputusanmu akan membahayakanmu. Tidak perlu khawatir, ibunda. Ilmu bela diri sudah cukup sebagai bekalku. Benar, Adinda. Berikanlah kepercayaan untuk anakmu ini. Baik, dengan berat hati aku izinkan dia untuk menyelesaikan masalah ini. Panglima, Siap Baginda Raja. kuperintahkan kau untuk mengawasi putri dari belakang. Singkirkan semua hal yang menghalangi langkahnya. Baiklah Baginda Raja. Menjelang malam, Putri telah berganti pakaian dengan pakaian yang sederhana, bersiap untuk memulai rencananya ditemani oleh sahabatnya, Nimas.
Dengan dandanan dan baju sederhana ini, aku diam-diam meninggalkan kerajaan. Aku akan menuju ke pasar kerajaan Hulu. Putri, apakah aku boleh menemanimu? Tentu saja, kau akan selalu pergi bersamaku. Saat tiba di suatu pasar, Putri dan Dimas berniat untuk membeli kain, dan akhirnya mereka melihat macam-macam kain. Aduh, oi panas nih hari ini cak di neraka. Nih kamu yo, cak pernah ke neraka bae. Nah ngapa kau? Mulut-mulut aku. Apa kau nak pecah pala? Kau ni tak tahu aku ni siapa, ha? Emang kau siapa? Aku ni preman di pasar ini. Preman? Hah, mana ada preman kerja ini? Terong. Bi, berapa nih harga terong tuh? Oh ini, gawe kau belum selesai ini nak. Agaklah dulu nak beli terongnya tuh. Alah, ngapa kau? Iya kamu berdua nih, ribut oleh terong. Sumpah ke mulut kamu terong ini agak. Kau ni apa dia? Nak ngeribut ke terong nih? Ay sudahlah, beli cabai baik. Lagi murah cabai nih. Neh, kau di mau nak beli terong sama aku, ngapa kau nak ngeribut ke pelanggan aku? Yo kamu nih, aku nak beli terong, bukan nak beli cabai. Aku nih curagan cabai, lah 5 hektar kebun cabai aku nih. Ini nih 8, bukan 5. Cantik-cantik tapi bengak. Nanti dari mana bibir begincu cak jando mak itu? Ay dah kamu nih, awak lah tua galau. Ngapa nak ngeribut ke cabai sama terong be? Oi, minggir, awak jando. Nah, lihat ada pangeran nak lewat. Wow. Belum lama berjalan ke arah pasar, pangeran langsung terpanas saat melihat sang putri. Meski berdandan sederhana, kecantikan wajah putri sulit ditutupi, yang membuat pangeran langsung mendekatinya. Wahai gadis cantik, siapakah namamu? Nama hamba Kembang Dadar, yang mulia. Prajurit, bawa gadis ini ke istana sekarang. Siap, pangeran. Siang itu pula, Pangeran Gading menghadap raja dan ratu, memanggil seluruh pejabat istana untuk mengadakan pertemuan terbuka. Wahai anakku, mengapa kau sepertinya terlihat sangat bahagia? Ayahanda, aku telah menemukan wanita yang sangat cantik dan aku berniat untuk melamarnya. Siapakah wanita yang telah meluluhkan hati anakku ini? Apakah dia dari keluarga bangsawan juga? Tidak ibunda, ayahanda, dia hanyalah seorang rakyat biasa. Apa? Kau mencintai wanita dari kalangan rakyat biasa? Anakku, kau adalah seorang putra mahkota, penerus tata kerajaan Hulu. Aku tidak merestuimu. Aku akan mencarikanmu wanita yang lebih baik, anakku. Kalian belum bertemu dengan wanita itu. Dia cantik, murah senyum, dan pandai. Baiklah anakku, coba kau bawa ke sini wanita itu. Anakku, demi kebahagiaanmu, ibunda akan merestuimu. Berbahagialah bersamamu. Terima kasih ayahanda, ibunda. Setelah beberapa lama, para prajurit membawa putri Kembang Dadar ke hadapan Raja dan Ratu Badri. Ayahanda, ibunda, inilah gadis pilihanku. Sungguh cantik pilihanmu anakku. Untuk kebahagiaanku ini, mari kita adakan pesta pernikahan yang meriah. Dengan pernikahan ini, Kembang Dadar adalah nama untuk permaisuriku. Ampun pangeran, aku manalah pantas bersanding denganmu. Aku hanyalah rakyat biasa, sedangkan dirimu adalah keturunan bangsawan. Aku tidak peduli siapa dirimu. Yang jelas kau harus menjadi pendampingku. Baiklah, aku juga tidak berhak menentang keinginanmu. Sudahlah nak, ku restui pernikahan kalian. Berita tentang pernikahan Pangeran Gading dan Putri Kembang Dadar sampai ke telinga Raja Ambor. Tak ingin menunggu lama, ia menyuruh mata-matanya menemui Putri. Ia bertitip pesan supaya Putri segera menemuinya. Ampun Tuan Putri, aku diperintahkan Raja untuk membawa kembali Tuan Putri ke kerajaan Hilir. Baiklah, segera kita berangkat sekarang juga. Baik Putri, ayo. Setibanya di kerajaan Hilir, sang putri langsung disambut dengan amarah. Apa yang kau lakukan, anakku? Aku tidak terima jikalau kau menikah dengan musuh. Aku merasa bersalah karena membiarkan dirimu turut menyelesaikan masalah kerajaan. Ayah minta kau untuk kembali tinggal di kerajaan Hilir dan meninggalkan pernikahanmu.
Ayahanda, ibunda, ampuni hamba. Aku tidak ingin kehilangan kalian. Aku ingin kerajaan dapat hidup damai dan hidup tanpa perang. Ada baiknya perang dihentikan. Panglima, siapkan pasukan untuk menuju kerajaan Hulu sekarang. Baiklah, Baginda Raja. Kedatangan rombongan kerajaan Hilir membuat gaduh suasana di kerajaan Hulu. Wahai Pangeran Gading, keluarlah dari istanamu. Mengapa kau lancang sekali, Raja Ambor? Bukankah anakmu yang lancang ingin menikahi putriku tanpa sepengetahuanku? Anakku berhak menikahi orang yang ia cintai. Lagi pula, ia menikahi rakyat biasa, bukan putrimu. Mengapa calon istriku ada bersama kalian? Karena dia adalah putriku. Aku tidak peduli. Meskipun dia putrimu, sekarang kembalikan dia, karena aku ingin menikahinya. Beraninya kau, Pangeran Gading. Langkahi dulu mayatku sebelum kau mengambil putriku kembali. Kalau kau tidak ingin mengembalikan calon istriku, maka aku akan mengambilnya secara paksa. Kurang ajar! Serang! Kerajaan Hulu dan kerajaan Hilir mengalami peristiwa yang sangat dahsyat. Seluruh pasukan kedua kerajaan saling menyerang dengan luar biasa. Terlihat dengan banyaknya korban yang berjatuhan. Putri Kembang Dadar merasa sedih. Ia berpikir semua terjadi diakibatkan olehnya. Hentikan! Perang akan membuat makin banyak orang terbunuh. Beberapa kali kerajaan kita menang, tapi banyak juga pasukan kita yang tewas dan menjadi tawanan kerajaan Hulu. Dan untuk Pangeran Gading, aku minta maaf karena telah menyembunyikan identitasku. Tapi yang jelas, aku sangat mencintaimu dengan tulus. Anakku, aku tetap tidak rela kau menikah dengannya. Cukup ayah belah tubuhku saja biar adil bagi dua kerajaan ini. Hendaknya ayah memenuhi keinginanku, atau ayah juga benar-benar kehilangan anakmu satu-satunya. Anakku, engkau dibesarkan dan akhirnya memberi bakti pada kerajaan. Engkau berhasil menyelesaikan masalah kerajaan. Engkau pula membawa damai. Baiklah, aku merestui pernikahanmu dengan Pangeran Gading. Baiklah, saya sebagai raja dari kerajaan Hulu menyatakan perdamaian dengan kerajaan Hilir. Aku, Pangeran Gading, sepenuh hati ingin menikahi Putri Kembang Dadar. Sejak saat itulah, dua kerajaan tidak lagi berperang. Patroli dari bagian sungai berubah menjadi akses penyambung antar dua kerajaan untuk menyalurkan kebutuhan masyarakat. Kedua kerajaan bersepakat membangun jembatan penghubung antara kerajaan Hulu dan kerajaan Hilir. Jembatan inilah yang menjadi cikal bakal pembangunan jembatan Ampera, yakni penghubung dua kawasan di kota Palembang, yaitu wilayah Hulu dan wilayah Hilir.